Saudara, hari ini saya ingin melanjutkan firman Tuhan tentang Jesus Series, tentang True Love atau kasih sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya tentang kasih sejati ini. Ada beberapa jenis kasih yang sering kita dengar, pendeta sampaikan dan kita bisa searching. Saya hanya mengingatkan dan mengulang kembali. Ada 4 jenis kasih yang tercatat di dalam Bible yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu kasih storge, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang menggambarkan ikatan yang mendalam dan penuh perhatian antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan juga saudara kandung. Lebih ke family ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua ada kasih philea yang biasa kita dengar bersama, yaitu kasih yang menggambarkan persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Makanya kalau saudara ada di antara kita, wah gue sih kalau sama temen jauh lebih sayang daripada cici gue sama koko gue. Nah ini philea saudara. Saudara bengong kenapa sih? Bingung ya ngeliat pendetanya ganteng ya? Pak Yakobus bukan gitu. Siap komandan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara ada namanya kasih eros, tapi bukan Salon Seven ya. Cinta kasih yang romantis antara hubungan suami dan istri. Di dalam kasih ini terdapat sebuah hasrat dan gairah saudara. Dan yang keempat yang mau kita pelajari sore hari ini yaitu kasih agape. Kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia tanpa syarat. Nah ini yang mau kita bahas sore hari ini tentang true love. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah saudara, kasih yang Yesus berikan bagi saudara dan saya ini adalah kasih sejati yang tanpa syarat dan embel-embel. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Siapapun saudara dan siapapun saya, He love us so much. Dia gak lihat tuh, oh ini ganteng ya, yang jelek tar dulu dah, urutan 2222. Yang hidungnya mancung ke dalam, ntar dulu dah. Yang keluar itu yang pertama saya kasih. Nah saudara, inilah Tuhan saudara dan saya. Inilah Yesus saudara dan saya. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita tanpa adanya embel-embel di belakang kita. Yesus mengasihi gerejanya, Yesus mengasihi pelayannya, dan Yesus juga mengasihi jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dikasihi Tuhan. Tanpa syarat. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah langsung saya masuk ke inti khotbah saya Bapak Ibu. Yang perlu kita ingat baik-baik tentang kasih sejati Yesus. Yang pertama kasih Yesus itu gak berubah. Colek kanan kirinya, dia gak berubah sama kamu. Ingetin lagi yang barusan saudara diingetin, kamu tuh yang berubah. Kasih Yesus tuh sama kita gak berubah saudara. Saudara maaf ya, ini bukan apa ya, bukan kartu hijau atau lampu hijau buat orang Kristen. Saudara kudus, saudara jatuh, saudara benar, saudara gak benar, Dia tetap cinta kita. Halo? Karena when we talking about love, berarti kita bicara tentang pribadi Yesus. Amin. Yesus adalah pribadi kasih itu sendiri. Tapi seringkali kasih Yesus kita eksploitasi, kita manfaatkan. Oh gak apa-apa, Yesus cinta saya sampai mati kok. Betul. Dia cinta kita sampai Dia buktikan mati di atas kayu salib. Dan itu sudah terbukti Bapak Ibu Saudara. But sebagai bukti cinta kasih Yesus kepada kita, masa sih kita juga mengabaikan kasih Yesus? Saudara dan saya juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang Yesus sudah berikan bagi kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam anugerah kasih Yesus yang tak berubah itu, pastikan saudara dan saya tidak menyelewengkan, menyalahgunakan kasih tersebut. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh menyelewengkan kasih Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang baru beribadah di tempat ini ya. Saya kasih tahu ya, gereja di mana Bapak Ibu Saudara beribadah di tempat ini adalah gereja yang bukan hanya sekedar hyper grace, tapi more than hyper grace. Gereja ini adalah gereja yang more than hyper grace.
Yang satu kali diselamatkan, sampai selama-lamanya kita diselamatkan. Bukan karena hasil usaha kita, tapi karena perjuangan dan darah Yesus telah tercurah, telah tertumpah, telah terpecah tubuhnya. Dan nyawanya harus melayang demi saudara dan saya. Sorry untuk ngomong ini, sorry untuk ngomong ini, sorry untuk ngomong ini. Kejatuhanmu tidak bisa membatalkan pengorbanan Yesus. Dosa kita tidak bisa membatalkan kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi bukan berarti kalau Yesus sudah melakukan itu adalah green card buat kita untuk melakukan pelanggaran dan kesalahan dan juga dosa. Karena manifestasi dari the grace of God adalah kita hidup dituntun dengan Roh Kudus. Hidup benar, hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Emang bisa? Bisa. Kalau saudara dan saya dan gereja ini mau tunduk dengan otoritas Roh Kudus. Saudara, saya banyak peluang untuk melakukan perselingkuhan dan menyelingkuhi istri saya yang cantik itu. Buat ukuran pendeta saya nggak jelek-jelek amat. Umur boleh semakin bertambah tua saya nih Pak Yakobus, tapi mukanya makin awet muda. Ini saya belum ke dermaster loh saudara. Saya belum masuk ke klinik. Saya masih pakai rebusan air dingin tiap pagi di baskom. Tiap pagi saya rebus bangun tidur. Sampai salah satu pemilik resort nanya sama saya, Pastor Verona, rahasianya apa sih mukanya glowing? Seret di aspal 7 kali. Bercanda saya. Saya cuma pakai air es nih saudara. Saya taruh di baskom, tanya aja istri saya. Setiap jam 7 tuh. 15 detik sekali. Saya punya banyak kesempatan untuk menyelingkuhi istri saya. Banyak sekali saudara. Tapi saya menyadari saudara, bahwa buah dari kasih karunia Tuhan adalah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya bilang sekali selamat tetap selamat? Ada orang yang mengargu saya, mana mungkin kita sekali selamat tetap selamat? Ya mungkin, karena yang melakukan itu Yesus, bukan kita. Kalau kita ini nggak bisa, kadang saya juga suka jahat sama istri saya, kadang saya suka kasar sama istri saya. Yang namanya dosa adalah dosa. Sin is sin. Enough. Betul nggak? Nggak ada dosa putih, dosa abu-abu, dosa biru, dosa hitam. Sin is sin. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi sorry untuk ngomong ini, dosa tidak berkuasa dengan kuasa darah Yesus. Saudara dan saya ini sudah disucikan, dibersihkan untuk selama-lamanya. Halo? Makanya saudara, beberapa bulan ini saya khotbahnya agak keras saudara. Orang bingung, kok Pastor Verona berubah ya? Dari hyper grace banget tiba-tiba dia udah mulai perbuatan. Bukan, saya bukan mengarah ke perbuatan. Saya ingin mengajak jemaat, kalau kita sudah menerima keselamatan yang kekal, yang gak bisa diganggu gugat oleh apapun, Mbok ya hidup kita yang benar toh. Halo? Ya dong. Anak-anak muda, kalau ada goyang dumbbell di TikTok, scroll buru-buru. Ngerti? Kalau lu gak scroll buru-buru, bukan hanya yang di TikTok bergerak-gerak, bawah lu juga bergerak-gerak. Maaf untuk ngomong ini. Kita harus penuh hikmat Tuhan. Roh takut akan Tuhan harus ada pada kita. Saya punya banyak kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk tidak setia dengan istri saya. Tapi saya selalu bilang di tempat ini, 3 hal prinsip yang saya pegang. Saya gak mau mempermalukan nama Tuhan. Yang kedua, saya gak mau mempermalukan ranjang pernikahan saya dan juga di mana ada putri saya di dalamnya. Dan yang ketiga, saya tidak mau mempertaruhkan saudara semua, anak-anak rohani yang saya gembalakan, yang saya imani, saya kandung di dalam iman saya kepada Kristus. Bukan berarti saya sempurna secara semuanya, tapi saya merasa saya disempurnakan oleh Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kebenarannya. Oleh karena itu manifestasi saya adalah hidup sesuai Kristus. Mungkin orang di luar sana yang bilang terlalu naif nih Pastor Verona, gue tinggal tunggu kejatuhannya. Udah banyak tuh komentarnya tuh. Udah banyak yang komen saya begitu. Ih si paling benar, si paling suci.
Bukan saudara. Saya sudah ngalamin tadi pagi, saya udah cerita. Tadi pagi saya mengenal seks before married dari usia 11 sampai usia 18. Cewek Cina, cewek Indonesia, Jepang Indonesia, Bombay, sampai lesbian saya pacarin saudara. Karena lesbinya cantik, kebetulan juga suka cowok. Ya udah sikat lah. Saya ini bukan orang yang dari bener-bener amat Bapak Ibu Saudara. Saya ini dari jalanan dipanggil Tuhan. Jadi waktu saya ada di mimbar saat ini, waktu saya dicobai dengan hasrat birahi saya bilang sama setan, setan denger baik ya, gue udah tahu rasa itu semua. Mau model yang kayak gimana gue tahu. Bentuknya sama, atas bawah sama, gak ada yang beda. Kecuali dia Laura, lanang ora, wadon ora. Atas wanita bawah laki-laki. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Terkesan memang saya terasa, wah nih orang sok benar, sok suci. Enggak. Saya cuma udah tahu rencana iblis. Saya harus mention nama ya, Pastor William, Ibu Gembala bagian tim keuangan gereja. Saya gak ambil uang saudara. Gak ambil, saya gak main-main sama uang gereja ini. Semua taburan saudara tuh gak pernah tuh, Pastor Will, gue pakai dulu 2 juta boleh gak? Bensin habis nih. Uang pulsa gak ada nih. Gue mau beli iPhone nih, gak mau pakai dong uang gereja. Saya gak mau saudara. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, karena kasihnya gak berubah, saya gak boleh macem-macem. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh macem-macem. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, manusia ada yang sempurna gak? Tapi kita disempurnakan oleh kuasa darah Yesus. Sorry ya, di mata manusia kita tidak akan pernah sempurna. Tapi kabar baiknya di mata Bapa, you and me, we are perfect in the Father eyes. Amin. Di mata Bapa di sorga, kita sempurna. Amin. Oleh karena itu kasihnya gak pernah berubah saudara. Kalau saudara bilang, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan akan bilang, dosa yang mana Satrio? Yang semalam itu di klub, udah gue ampunin. Tuhan akan bilang, tapi jangan bikin lagi. Jatuh lagi, Tuhan akan bilang, udah gue ampunin. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya gak ngerti hidup tanpa anugerah Tuhan bagaimana kekristenan kita. Kita akan jatuh bangun dengan hukum Taurat setiap hari. Apalagi maaf ya buat anak-anak muda ya, kan saya pernah muda dan forever young kayaknya saya. Usianya saya izinin dah, rambut boleh berwarna putih, usia boleh makin tambah tua, tapi muka jangan Tuhan. Saya gak izinin, saya gak rela, saya tolak dalam nama Yesus. Kalau bisa sampai nanti dipanggil Tuhan mukanya tetap kayak begini. Saya tahu bro, sulitnya lepas dari seks. Karena saya pernah ada di sana. Saya tahu namanya sulitnya lepas, maaf ya, dari masturbasi dan onani. I know that. Aku pernah di sana. Aku tahu yang namanya rasanya benci sampai mendalam sama orang tua. I know that. Gak mau ngampunin dan lain sebagainya. Saya bisa berubah karena saya menyadari Tuhan pernah bilang sama saya satu kali, Fer, saya gak pernah hakimin kamu. Jangan hakimi orang lain. Itu pecah saudara hati saya yang keras. Makanya saya mulai berubah khotbahnya tuh gak. Dulu saya saudara sebelum kenal anugerah Tuhan, khotbahnya tuh cuma ngakimin. Udah kayak orang bener ya saudara. Ya Pastor Nathan ya, Pastor William, Pastor Michelle. Khotbahnya, kalau saudara gak sungguh-sungguh tiap minggu gak ke gereja, jangan harap diberkati Tuhan. Terkutuk saudara. Begitu saudara khotbahnya. Tapi waktu saya encounter with His grace, waktu saya mengalami kebaikan Tuhan, aku beristirahat di dalam kemuliaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Bukan aku tapi Tuhan. Tapi saudara, kita gak boleh aneh-aneh karena kasih Tuhan gak berubah. Yang kedua yang perlu kita ingat baik-baik tentang kasih sejati Yesus, bahwa kasih Yesus itu setia. Sama-sama katakan dengan saya, kasihnya setia. Makanya Bapak Ibu Saudara, please dengerin saya baik-baik. Saya ulang-ulang terus. Kalau saudara di pikiran saudara, di hati, di telinga saudara diintimidasi dengan tagihan, dengan cicilan, dengan biaya-biaya yang lain, jangan takut.
Saya juga ditagih, saudara. Ditagih sama gereja ini, ditagih juga sama bini saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Engkau setia. Kalau dulu Engkau tolong saya, masa hari ini Tuhan gak tolong saya? Buat apa dulu kamu tolong saya kalau hari ini kamu menyengsarakan saya, Tuhan? Sorry ya, Tuhan kita Tuhan yang serius. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Yesus yang serius. Jangan mau, Bu Esther. Jangan mau, Papa jantung, Papa sakit, Papa. Jangan mau, Bu, tolak dalam nama Yesus. Jangan mau, anak-anak muda jangan mau. Besok bayar gimana, besok utang gimana? Ada Yesus, kecuali Yesus gak ada, selesai. Amin. Makanya jangan pernah tinggalin Yesus, kasihnya itu setia. Yesus itu beda, Bapak Ibu Saudara. Dia tuh manusia mulia. Dia gak mungkin tinggalin kita. Benar saudara. Serius. Beberapa hari yang lalu saya bertemu seorang, kok berbusa minyaknya. Hari Jumat saya ketemu makan siang sama artis saudara. Tiba-tiba dia cerita sama saya. Kamu tahu gak? Dia panggil saya Mario Verona Jaha kan. Mar, tahu gak? Om pergi ke Batam, itu bawa duit cuma 3 juta untuk sign bisnis pembebasan tanah dan lahan. Om gak punya duit, saya gak punya duit. Waktu berangkat di sana, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba orang yang ngundang itu saudara kasih berkat buat artis ini. Gak banyak tapi 10 juta. At least minimal dia bisa makan es di Singapura. Betul gak Bapak Ibu? Dan usahanya yang gak mungkin di tangan Tuhan dibuat menjadi mungkin. Saudara, jangan main-main sama Yesus. Kasihnya gak berubah. Yesus beda dengan manusia yang lain. Ada cerita pendek Bapak Ibu Saudara, antara suami dan istri. Ini cerita pendek banget ceritanya. Cerita pendek aja, gak usah panjang-panjang. Istri bilang sama suami, Pak, Mama mau ikut yoga. Suami bilang, gak apa-apa Ma, asal Mama sehat dan bahagia, pergilah. Singkat cerita, di akhir cerita, sang istri dan yoga hidup bersama dan abadi. Dan di cerita terakhir, suami masuk rumah sakit dan serangan jantung, tamat sudah. Yang gak ketawa, belum sarapan sore ini. Dia bingung siapa ya yoga. Lalu saya pernah cerita selfie kan Pastor Lilis, hati-hati tuh. Hati-hati pegang Pastor William, kalau dia sampai ngomong, Ma, Papa boleh ikut selfie. Bahaya, pulang bisa ada anak. Tuhan kita Tuhan yang setia saudara. Amin. Kalau dulu kita ditolong, hari ini juga kita pasti ditolong. Kalau dulu kita disertain saudara, hari ini juga kita pasti disertai. Makanya saya bingung gitu loh, kenapa orang itu banyak mengalami ketakutan yang berlebih-lebihan. Saya tanya juga sama Tuhan, Tuhan kenapa sih orang Kristen tuh hidupnya takut melulu, bingung saya. Padahal udah ke gereja, padahal dengar firman. Tuhan cuma jawab di hati saya kecil, karena dia gak ada di pihak saya. Coba kalau dia ada di pihak saya. Maksudnya Tuhan, iya, dia itu walaupun Kristen, walaupun pengkhotbah, walaupun pembicara, walaupun pendeta, walaupun gembala, hatinya, pikirannya, imannya gak sama saya. Hatinya, imannya, pikirannya, perhatiannya sama masalah, sama pergumulan, sama tagihan. Ya emang gak boleh Pak mikirin itu, boleh. Tapi jangan lama-lama. Jangan pernah ambil bagiannya Tuhan dong. Kita ini kan manusia bukan Tuhan. Jangan ambil bagian Tuhan. Apa bagian Tuhan? Yang membuat tidak ada menjadi ada. Yang membuat yang gak bisa menjadi bisa. Jangan serakah jadi manusia. Itu bagiannya Tuhan. Udah tahu kita sakit, ya berserah dong sama Tuhan. Jangan terus berupaya. Oke, kita harus ke dokter, kita harus minum obat, kita harus pakai kuasa minyak urapan. Jangan diminum. Jangan diminum. Tapi kita harus berserah sama Tuhan. Dia setia melindungi kita.
Dia setia menjaga kita, Bapak Ibu Saudara. Kan kalau manusia setia kan kalau ada maunya. Tapi Yesus setia. Aduh, pasti ditolong Pak Budi. Pasti ditolong. Pasti. Yang ketiga, Saudara. Yang harus kita ingat baik-baik tentang kasih sejati Yesus. Kasihnya itu gak memandang rupa, Saudara. Hati kecil saya yang paling dalam nih ya Saudara ya. Kadang saya bilang sama Tuhan, saya khotbah mau nangis nih, tapi usahakan gak nangis. Karena makeup luntur. Saya bilang, Tuhan, salah orang kali milih saya. Tuhan salah kali. Semua dosa udah saya lakuin. Semua. Sampai dosa yang paling top sekali udah saya lakuin. Tuhan salah pilih saya. Tapi Tuhan bilang dengan lembut di hati saya, kalau saya milih orang, gak pernah salah. Saudara sebutin deh dosa apa coba. Sebutin. Waktu saya kumpul kebo sama pacar saya, aborsi berkali-kali saudara. Pembunuhan bukan? Betul? Waduh muka munafik semua nih, kesini aja deh. Waktu saya kumpul kebo sama pacar saya, aborsi berkali-kali, itu pembunuhan bukan? Pembunuhan berencana. Menghilangkan nafas hak hidup orang, betul? Buat saya itu adalah dosa yang paling top. Membunuh manusia, janin berkali-kali. Main perempuan berkali-kali, narkoba berkali-kali. Rusaknya udah total saudara. Rusaknya udah total. Saya bilang sama Yesus, kamu salah pilih orang Tuhan. Salah. Makanya waktu saya dipanggil Tuhan lewat beberapa hamba Tuhan. Rambut saya panjang ya, segini ya saudara. Seginilah. Pakai anting kanan kiri, celana jeans, pakai baju Che Guevara. Datang ke gereja, main-main rambut, gigit-gigit rambut. Ini pendeta-pendeta bule saudara. Tiba-tiba lagi dia khotbah saudara, dipenuhi Roh Kudus. Tahu pendeta bule kan? Holy Spirit speak to me now. There is a young man whom God chose him. Yo young man. Wah dalam hati gue, mati dosa gue nih dibaca ini. You young man. Nunduk aja. Come here. Bule kan? Yang gelarnya referen, pastor, gitu-gitu kan. Evangelis, gitu-gitu kan. Ngomong kayak, Holy Spirit speak to me about your future. Ada ehonya ngomongnya saudara. Beda kan pendeta orang Indonesia kan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman berkata beda kalau orang bule itu. Lihat aja Reinhard Bongke, Benny Hinn, Morris Cerullo. He speak to me about your future young man. Saya bilang Tuhan ampuni dosa saya. Jangan hakimi saya lewat mulut dia. What's your name? Saya bilang Pak Pendeta saya nggak bisa bahasa Inggris. My English is so broken in old man. It's very very broken you know. What's your name? Saya nggak bisa langsung translator. Can you translate this young man? Ingat banget tuh. God want to use you to standing in the front of a lot of people, and you can go around the world to preach gospel, blah 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 blah.
Saya bilang, terima kasih Tuhan gue gak dihakimi sama si bule ini. Bener yuk. Malah gue diketawain, kurang ajar dia. Bener. Saya main rambut begini aja kayak Siti Nurbaya, saudara. Yang main apa sih? Yang le kali. Gue bilang, Tuhan salah pilih orang. Dan kejadian itu 4 kali berturut-turut. Nggak berturut-turut, kejadian sebanyak 4 kali. Di 4 gereja Tuhan yang berbeda. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, I surrender. Pakai saya. Saya tahu masa lalu saya buruk total. Saya tahu banget. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah sekalipun dimimpiin, Bapak bunuh saya Pak, Bapak udah aborsi saya Pak, nggak pernah tuh. Dan sampai hari ini saya nggak pernah ketemu mantan saya. Hebat Tuhan. Wow, nih cowok-cowok yang dengar khotbah ini langsung senyum, amin. Soalnya mantan gue suka mengintimidasi gue tuh, rada setan tuh, agak kayak kuntilanak emang tuh mantan. Sampai hari ini saya nggak ketemu mantan, saudara. Mau reunian kek, mau apa kek, nggak ketemu. Kalau sampai ketemu, you young girl. Saya pakai gaya pendeta itu. Saya bilang, Yesus, saya ini udah rusak. Saya ini nggak pantas, saya ini nggak layak. Tuhan cuman bilang, cukuplah kasih karunia. Aku ini nggak bisa khotbah Bapak Ibu. Aku nggak bisa khotbah. Kalau saudara tanya kebiasaan saya apa sih? Kebiasaan saya cuma doain orang. Tuhan, dia sakit, sembuhkan. Buta melihat. Lumpuh jalan. Tuli mendengar. Kista sembuh. Keluar lagi segerojol-gerojol gitu. Orang mandul saya doa, Tuhan biar punya anak. Punya anak. Tapi bukan sama saya ya. 2 plus gitu kan. Yang terakhir saudara, kasih Tuhan itu gak berkesudahan. Nadanya turunin 1. Saya suka ayat ini, Ratapan 3 ayat 22. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Kasihnya selalu baru. Amin. Bapak Ibu, saya berani jamin karena firman yang jamin. Pertolongan Tuhan hari ini sama kemarin beda. Besok saudara akan terima pertolongan yang beda. Selasa beda, Rabu beda, Kamis beda, Jumat beda, Sabtu beda, Senin minggu depan beda. Sorry ya, karena itu janji Tuhan. Kasihnya selalu baru. Dia gak kasih kita kasih yang kemarin tuh saudara. Beda banget podcast. Beda saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan. Gak berkesudahan. Seringkali kita doa tuh, Tuhan besok nih mesti bayar. Besok mesti bayar cicilan. Duit dari mana ya? Orang tua belum punya uang, kirim berkat. Ada aja tuh saudara orang-orang kesambet Roh Kudus. Kak Elta, boleh gak ngajar anak saya nyanyi? Tuh. Bener gak Bu Esther? Ada aja tuh orang-orang yang dijamah Roh Kudus. Waktu kita bertemu dengan pintu yang tertutup, jalan yang buntu. Besok gimana ya bayar kos-kosan ya? Besok gimana bayar gaji pegawai? Ada aja cara Tuhan yang ajaib untuk menolong anak-anaknya. Makanya saudara belajarlah ada di pihaknya Tuhan. Jangan mau percaya sama fakta. Jangan mau percaya sama kenyataan saudara. Amin.
Tuhan memberkati kita.